Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kalau kita menanam benih sawit itu di bawah hamparan kebun karet. Apakah ada efeknya atau tidak? Tentunya hal ini mengapa saya bahas, karena banyak sekali dilema untuk para petani kecil seperti kita yang hanya memiliki beberapa luas tanah, hanya sedikit, mungkin hanya 1 hektar, dan masih ditanami oleh batang karet. Dan tentunya kebun karet itu masih kita ambil hasilnya untuk makan sehari-hari. Dan bagaimana cara kita mensiasatinya? Apakah kita masih tetap menanam di bawah pohon karet dan karetnya masih kita sadap untuk mendapatkan hasilnya, atau kita tebang saja? Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang pengalaman saya, apa yang harus kita lakukan ketika kita hanya memiliki lahan sedikit dan masih ditanami pohon karet yang hasilnya masih kita ambil. Nah, teman-teman, ada beberapa kerugian dan keuntungannya ketika kita menanam sawit di bawah pohon karet. Yang pertama, tentunya tanaman apapun ketika kita tanam di bawah tanaman lain, tentunya pertumbuhannya itu akan sedikit terhambat. Ya, tentunya itu pasti karena yang pertama, asupan intensitas cahaya yang kurang. Yang kedua, perebutan nutrisi dari pohon-pohon lainnya. Tentunya nutrisi yang kita berikan itu juga akan diserap oleh tumbuhan yang lain yang ada di sekitarnya. Nah, itulah teman-teman kerugian ketika kita menanam tanaman di bawah tanaman yang lain, tidak terkecuali pohon karet. Dan apa yang efeknya yang akan kita dapatkan? Yang pertama, itu pertumbuhannya akan sedikit melambat. Pertumbuhan batangnya itu akan sulit besar, namun daunnya akan lebih cepat meninggi. Dan tentunya itu tidak baik untuk pertumbuhan sawit, teman-teman, ketika pelepahnya terlalu panjang dengan kapasitas batangnya yang kecil. Itu tentunya akan menghambat pertumbuhan. Sawit yang bagus itu yang batangnya lebih besar terlebih dahulu, meskipun pelepahnya itu masih tetap pendek, dan itu adalah pertumbuhan yang normal. Dan ketika nanti umurnya sudah besar, pertumbuhan batangnya sudah besar, baru pelepahnya akan memanjang dengan sendirinya. Itu adalah pertumbuhan yang normal. Dan ketika kita tanam di bawah pohon karet, tentunya pelepahnya akan lebih panjang terlebih dahulu ketimbang batangnya yang membesar. Dan itulah berarti nutrisi itu terkonsentrasi ke pelepah dan daun, sehingga pertumbuhan batangnya akan sedikit terhambat. Yang kedua, itu masa panennya juga akan sedikit melambat. Ketika kita menanam di wilayah yang terang, tidak ada tanaman lain, tentunya masa panen kita itu bisa kita jangkau dalam waktu 2 tahun. Dan ketika kita menanamnya di bawah pohon karet, tentunya itu akan lebih melambat. Mungkin bisa 3 tahun, mungkin bisa 4 tahun. Tergantung dengan perawatan kita. Nah, bagaimana cara solusinya, teman-teman? Apakah kita harus menebangnya atau kita masih tetap menanam di bawah pohon karet? Kalau saran saya, lebih baik ditebang dan kita mencari pekerjaan lain untuk kehidupan sehari-hari kalau seandainya bisa. Namun kalau seandainya memang tidak bisa, ya apa boleh buat, kita menanamnya di bawah batang karet. Dan ini kebun saya ini, saya tidak menanam di bawah kebun karet ya. Ini saya melobang dulu. Setelah saya lobang, nanti baru saya tebang seperti itu, karena nanti akan lebih mempermudah pembersihannya dan tidak akan kesulitan mengajir. Itu teknik saya. Dan kalau seandainya memang kita tidak bisa dan itu memang untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, memang itulah mata pencaharian kita satu-satunya, ya kita tentu saja harus tetap menanam di bawah batang karet. Namun ada beberapa syarat, teman-teman, supaya pertumbuhan sawitnya itu tetap terus terjaga. Yang pertama, usahakan kebun kita itu selalu bersih. Jangan sampai ada semak, jangan sampai ada rumput, bahkan jangan sampai ada daun-daun kering di sekitar bokoran sawit. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan batang-batang karet yang ada di sekitar tanaman kelapa sawit kita itu ya
mau tidak mau harus kita tebang. Jangan sampai 2 meter persegi dari tanaman kita itu ada batang karetnya, karena itu pasti akan menyerap dari nutrisi yang kita berikan kepada sawit kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman, lakukan pemupukan secara maksimal. Itu penting. Lakukan pemupukan secara maksimal. Jangan sampai tidak memupuk sama sekali. Jangan sampai kekurangan nutrisi. Sudah nutrisinya diambil oleh batang lain yang lebih besar, kita tidak memberikan asupan nutrisi sebagai tambahan, itu tentunya akan sangat merugikan. Dan teman-teman, hal tersebut bisa sangat mungkin mempercepat pertumbuhan dari kelapa sawit kita. Memang menanam apapun teman-teman memang perlu dirawat. Kalau kita merawatnya secara maksimal, tentunya akan mendapat hasil yang maksimal juga. Sudah ada buktinya teman-teman, contoh teman saya, tetangga saya di sini menanam di bawah batang karet dan hasilnya masih tetap bagus karena memang di sekitarannya itu memang bersih, sangat-sangat bersih, seperti disapu seperti itu kira-kira. Terus batang karet yang ada sekitar 2 meter 3 meter dari lingkaran itu memang benar-benar sudah dibersihkan, jadi tidak ada lagi batang di antara bokorannya. Jadi seiring beriringnya waktu, semakin panjangnya pelepah, maka seiring itu juga batang-batang karet yang ada di sekitarnya itu dirobohkan. Dan mungkin itu secara bertahap, sedikit demi sedikit, mungkin itu tidak akan terasa. Dan ketika nanti waktunya panen, sawit kalian menghasilkan, batang karet kalian itu sudah ditebang semuanya. Dan mungkin hanya itu teman-teman, selamat berjuang, semangat, terus semangat ya, jangan pantang menyerah. Semuanya bisa dikendalikan tergantung dengan niat dan perawatan kita, karena berkebun kelapa sawit itu kuncinya cuma satu, perawatan yang maksimal. Terima kasih teman-teman atas atensinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.